Halo, salam Shalom. Ada Kak Faiz yang sudah bergabung dengan kita. Halo Kak Faiz, selamat malam. Teman-teman yang sudah bergabung di live IG IPC Indonesia, sekarang kita lagi nunggu Kak Jenny. Ini Kak Jenny udah bergabung dan segera untuk tampil di layar kita semuanya. Selamat malam yang sudah bergabung. Mohon menunggu sebentar ya teman-teman, kita lagi mencoba untuk terhubung dengan Kak Jenny. Hey, Alhamdulillah akhirnya. Halo Kak Jen, halo. bisa dengar Suaraku suaraku? udah kedengeran jelas nggak? Jelas-jelas. Kalau suaraku jelas juga Suaraku ya juga. Kak? Oke. Kita mulai lah ya Kak. Ada beberapa teman-teman yang Oke, juga udah hadir di sini sama kita. Salam Shalom semuanya. salam shalom. Shalom salam. Makasih semua teman-teman yang udah bersedia gabung sama kita. Malam ini akan ngobrol-ngobrol. Akan ditemani oleh Kak Jenny dan saya Anissa. Hari ini kita membuat live IG dengan topik To Forgive is to Love ya Kak. Topik live IG ini terinspirasi dari hari ini adalah hari perayaan Global Forgiveness Day. Jadi karena kita di YIPC juga belajar nilai-nilai meminta dan memberi maaf, jadi kita berpikir untuk hari ini bisa kita refleksikan dengan berbagi nilai-nilai ini ke teman-teman semua. Kalau teman-teman anggota YIPC ya, ketika ikut Peace Camp, itu kan belajar ya nilai meminta dan memberi maaf ya Kak Jen ya. Dan mungkin akan ada teman-teman yang belum ikut Peace Camp di sini yang akan ikut mendengarkan, nanti juga bisa dapat kisi-kisi materi Peace Camp. Nah teman-teman, to love, to forgive is to love ini menurut kita adalah suatu hal yang penting untuk kita bahas. Kita bahas secara asik sih, nanti kita akan berbagi pengalaman, kita akan saling refleksi, karena kita pikir bahwa kita ini kan sebagai insan, sebagai ciptaan Tuhan, kan nggak luput dari keterbatasan ya Kak ya. Dan tentu ketika kita berinteraksi dengan teman-teman kita, entah siapapun itu, uh, mustahil kalau misalkan tidak ada masalah yang terjadi gitu ya Kak. Jadi meminta dan memberi maaf ini adalah topik yang penting untuk kita bahas. Nah teman-teman, di sini teman-teman juga diajak untuk secara aktif ikut berbagi, terbuka kolom komentarnya kalau teman-teman mau merespon, memberi pertanyaan. Semoga nanti kita juga bisa merespon balik ya Kak. Nah, teman-teman langsung aja. Di YIPC kan kita belajar berlandaskan kitab suci ya. Di sini kita ditemani oleh Kak Jenny, fasilitator Kristiani di YIPC Indonesia, dan ada saya yang mewakili Muslim. Nah, mungkin di awal um, aku mau minta Kak Jenny untuk berbagi kepada kita dulu di sini uh, tentang meminta dan memberi maaf ini. Kalau di Alkitab, apa sih yang dikatakan Tuhan, Kak? Oke, aku langsung baca aja ya. Yang Iya. dituliskan di dalam Alkitab itu di Kolose 3 ayat 13. Isinya kayak gini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, jadi jelas sih di sini dituliskan ampunilah seorang akan yang lain, bahkan kepada seseorang yang menaruh dendam. Dan memaafkan itu atau mengampuni itu sama seperti kita sedang meneladani Tuhan yang juga mengampuni kita gitu. Jadi karena Tuhan mengampuni kita, ya kita juga harus mengampuni sesama kita. Thank you Kak Jenny. Tadi Kak Jenny
menjelaskan atau berbagi surah Kolose ya Kak, tadi Kolose 3 ayat 13. Ini ayat yang kalau bagi aku pribadi juga berkesan banget ya tentang um, tentang seperti yang Kak Jenny tadi udah bacakan terjemahannya. Nah, teman-teman selain Oh, mau aku kita bacain bahasa Yunaninya? oh, boleh Kak, biar teman-teman di sini juga bisa mendengarkan. Boleh Kak, silakan. Oh, aku ini sih pakai yang Alkitab bahasa Indonesia, jadi Oh, nggak ada ya susah Kak. cari yang Yunani. Harus dari HP, tapi jadi Oh, susah. oke, nggak apa-apa Kak. Nanti teman-teman kalau mau mendengar bunyi dari bahasa Yunaninya bisa ikut SR dari YIPC SRYP. selanjutnya. Nah, teman-teman kan tadi udah dengar nih, um, meminta dan memberi maaf di Alkitab itu Tuhan juga berfirman tentang meminta dan memberi maaf. Tadi Kak Jenny baca di Kolose 3 ayat 13. Nah, di Al-Quran juga ada firman Allah tentang meminta dan memberi maaf, teman-teman. Ini ada di Quran Surah Asyura ayat ke-40. Nah, artinya itu, dan balasan untuk kejahatan yang setimpal itu adalah, sorry, aku ulangi ya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sekalipun, maka kepadanya pahala dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dia ini merujuk kepada Allah. Nah, jadi di Quran Surah As-Surah ini Allah bilang kejahatan itu dibalas dengan kejahatan yang setimpal. Tapi barang siapa yang membalas kejahatan dengan kebaikan, Allah akan memberi pahala kepada orang tersebut. Nah, di surah ini kan kalau aku pribadi merefleksikan bahwa Allah itu ngasih hak kepada ciptaannya untuk membalas kejahatan gitu kan, dengan kejahatan yang setimpal, bukan yang berlebihan. Tapi Allah kasih opsi lain. Kalau kamu mau balas kejahatan itu dengan kebaikan, Allah itu akan memberi pahala kepada kamu. Jadi di sini kita bisa merefleksikan bahwa uh, Allah yang Maha Pemaaf ingin hambanya juga sadar akan fitrahnya yang penuh keterbatasan. Jadi juga harus bisa meneladani sifat Allah yang pemaaf itu. Nah, kalau aku merefleksikannya gitu, Kak. Nah, mungkin memang kalau kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari kayaknya agak susah ya. Apalagi dengan mungkin masalah-masalah yang berat atau bahkan masalah yang sepele. Kayaknya uh, bekas di hati itu sulit banget dihapus gitu. Nah, jadi tantangan banget ya untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, di sini to forgive is to love, kayak membantu kita gitu kan untuk kembali sadar bahwa manusia itu ciptaan yang penuh dengan keterbatasan dan punya potensi untuk melakukan kesalahan dan juga harus sadar gitu ya Kak untuk meminta dan memberi maaf. Teman-teman selanjutnya mungkin uh, karena ini topik meminta dan memberi maaf ya. Jadi kita berpikir bahwa akan lebih real, akan lebih konkret jika kita membahas ini sesuai dengan pengalaman kita masing-masing gitu Kak. Nah, mungkin Kak Jenny bisa Kak berbagi kepada kita semua di sini pengalaman Kakak sudah meminta dan memberi maaf. Terus apa dampak yang Kakak rasakan ketika Kakak sudah meminta dan memberi maaf itu Kak? Yang pertama mungkin pengalaman soal memberi maaf ya. Jadi cerita singkatnya, long story short, waktu kuliah terus ada temen yang biasa kalau pinjam baju kita, ya nggak sih. Nah tapi kebetulan baju yang dipinjam itu adalah baju perpisahan SMA, jadi lumayan berkesan lah gitu baju itu. Terus dipinjam sama temanku ini, terus ternyata hilang dibuat sama dia. Dan maksudnya
dia itu nggak langsung ngabarin ke aku gitu loh, nggak ngasih tahu gitu, baju yang kemarin aku pakai udah hilang, maaf ya gitu, aku bakal ganti atau aku bakal, ya setidaknya ngasih tahu lah gitu, ngabarin. Nah temanku ini nggak ngabarin sama sekali gitu. Taunya itu setelah aku nyariin baju itu, kemarin baju yang ini kamu pakai kan gitu, gimana ya bajunya sekarang gitu. Terus dia kayak, oh baju yang itu hilang. Terus aku kayak yang, oke, terus kamu nggak, maksudnya kamu ngasih taunya setelah aku tanya kayak gini gitu loh. Terus udah berapa lama ya hilangnya gitu. Terus udah kayak beberapa hari yang lalu gitu. Jadi kayak waktu itu aku bener-bener kesel sih. Aku marah gitu, terus kayak aku males lah nyakapin dia gitu kan, kayak udah sebelah gitu di dalam hati ya, gondo gitu. Gondok itu Terus bahasa apa? akhirnya gondo itu kayak apa ya, kayak ada perasaan yang Kesel gitu. gumpal gitu loh, kesel gitu. Terus ya biasa kalau udah kesel kan lihat wajahnya aja males ya gak sih. Apalagi denger suaranya aja kayak udah gitu, pengen tutup kuping gitu. Terus ya akhirnya setelah beberapa hari aku baru bisa lebih tenang gitu kan, perasaannya kayak udah lebih netral. Terus akhirnya aku mikir gitu, iya sih dia salah sih emang udah ngilangin bajuku gitu. Itu yang pertama. Uh, Terus yang kedua dia akhirnya bilang minta maaf. Maksudnya dia kayak menyesal lah gitu sama apa yang dia lakukan kayak gitu. Terus saya itu aku mikir lagi sih, teringat sama yang tadi kita baca di kitab suci kan. Oh iya ya, iya sih di Alkitab juga kan diajarin soal memaafkan gitu. Terus aku juga ingat aku pernah melakukan kesalahan juga gitu sama sama dia, sama orang tuaku, sama teman-teman yang lain gitu. Oh ya, aku juga pernah melakukan kesalahan sih, dan aku sadar waktu aku melakukan kesalahan, pengen banget waktu aku minta maaf itu dimaafin gitu. Pengen banget bisa apa ya, memperbaiki hubungan aku sama orang yang aku udah bersalah sama dia kayak gitu. Jadi akhirnya itu buat aku pasti si Tialin kok jadi nyebut Astaga, sebut merah. aduh sorry. Nggak apa-apa, Kak. Pasti dia, ya pasti apa, pasti dia ini apa namanya, sedih kayak gitu karena aku udah kayak nggak nyakapin dia, kayak nyuekin dia selama beberapa hari. Terus aku juga lihat kayak dia tuh udah benar-benar nunjukin dia tuh menyesal banget gitu dan sedih sudah melakukan itu gitu. Dan akhirnya aku mulai ngajak dia ngobrol, terus akhirnya dia cerita gitu. Dan aku juga jadi teringat gitu sama cerita-ceritanya dia sebelumnya, soal background keluarganya dia gitu loh. Background keluarganya dia, lingkungan dia selama ini bertumbuh jadi besar kayak gitu, itu memang membentuk dia jadi punya karakter yang kayak gitu gitu loh. Kayak apa ya, uh, ya maksudnya aku pun jadinya ngerti gitu, belajar untuk oh iya ya, dia selama ini tinggal di lingkungan yang seperti itu dan akhirnya membentuk perilakunya dia yang kayak gitu, dan dia tahu sih itu salah gitu, itu harus diubah gitu. Dan akhirnya itu buat aku jadi lebih bisa bertoleransi, dan akhirnya aku bisa maafin dia gitu. Itu soal yang memaafkan. Tapi di situ akhirnya aku belajar ya, apalagi setelah di EPC gitu, sering banget kan kita salah paham ya gitu soal memaafkan itu. Oh tunggu perasaanku ini dulu, tenang dulu gitu baru memaafkan kayak gitu, mikirnya kayak gitu gitu. Terus yang kedua, kita tuh sering berpikir kalau kalau perasaan kesel kita itu masih belum bisa hilang, uh, berarti aku belum memaafkan nih, ya kan, yang kedua. Terus yang ketiga, kita sering punya ekspektasi kalau aku maafin dia berarti kamu wajib harus tidak melakukan kesalahan yang sama gitu. Padahal dengan temanku ini juga ke depan kedepannya, setelahnya itu ya ada juga sih kesalahan-kesalahan yang sama yang dia lakuin ke aku gitu. Tapi di YPC akhirnya aku belajar gitu, setelah belajar nilai perdamaian. Oh iya, ketika kita memaafkan emang nggak boleh ada ekspektasi kalau dia itu nggak akan melakukan kesalahan yang sama lagi gitu, karena itu mustahil gitu. Walaupun maksudnya dia udah berusaha banget gitu loh untuk mengubah perilakunya gitu, dan ketika dia melakukan kesalahan terus dia minta maaf juga udah menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh gitu, tuh harus dihargai. Dan juga aku sadar bahwa aku bukan manusia yang sempurna, sama kayak dia juga bukan manusia yang sempurna, jadi ya harus saling memaafkan. Dan
sama-sama tahu nih kita punya kelemahan dalam hal ini. Ayo kita saling mengingatkan ya, saling membantu, saling support gitu supaya bisa berubah jadi lebih baik kayak gitu. Itu sih. Dan tentunya ya landasan yang paling pertama adalah firman Tuhan gitu. Karena Tuhan sendiri udah memaafkan aku, ya aku pun juga harus belajar memaafkan sesamaku gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kalau meminta maaf juga ini sama orang yang sama ya, sama teman yang sama. Oh, banyak juga sih kesalahanku sama dia. Um, Misalnya apa ya? Um, Kadang aku suka ini sih, misalnya kayak lagi kesel gitu sama si A, suka dilampiasin sama dia. Karena aku sama dia dulu tinggal gitu waktu kuliah, kita serumah gitu. Jadi kayak sering ngelampiasin perasaanku itu ke dia gitu. Jadi uh, ini gak usah diceritain detail lah ya ceritanya, Iya, nggak jadi apa-apa, Kak. banyak banget. Jadi adalah satu satu cerita ini, satu momen di mana dia juga akhirnya kesel gitu karena dia sadar aku nggak ngelakuin apa-apa, kamu baru aja balik dari kampus terus kamu tiba-tiba kayak gitu sikapnya gitu, ngeselin kayak gitu gitu, kamu kenapa sih kayak gitu. Terus aku kayak waktu itu kayak masih merasa berhak aja gitu untuk untuk marah-marah, terus nggak merasa bersalah juga. Kalau aku marah-marah sama dia itu tuh nggak adil banget buat dia gitu. Uh, tapi pada akhirnya kan aku sadar, oh yang aku lakukan itu melukai dia loh gitu. Mengganggu dia juga ya kan, mengganggu ketentraman hatinya gitu. Terus ketika aku akhirnya mulai sadar, aku belajar untuk terlebih dahulu berdoa gitu. Terlebih dahulu berdoa. Kenapa? Karena ini sih aku sadar ketika aku melakukan kesalahan sama dia itu sebenarnya aku sudah bersalah kepada Tuhan juga gitu, ya kan. Jadi minta maaf sama Tuhan, terus kayak aku pun mulai kayak merefleksikan ketika berdoa itu juga merefleksikan gitu, kenapa ya aku kayak gitu gitu. Awalnya di mana sih gitu, kok aku bisa marah-marah sama dia nggak jelas gitu, sebenarnya awalnya di mana. Terus akhirnya aku sadar, oh iya aku tadinya itu punya masalah sama si ini, terus karena nggak aku selesaikan, terus aku jadinya ngelampiasinnya ke dia kayak gitu. Terus uh, kayak akhirnya aku sadar kalau itu tuh nggak adil buat dia gitu. Terus aku harusnya bisa lebih penguasaan diri, ya kan. Terus juga bisa lebih apa ya, lebih peka juga sama dia gitu, yang sebenarnya dia bukan orang yang patut mendapatkan apa pelampiasan emosi kita yang nggak sehat kayak gitu kan. Hal-hal kayak gitu aku refleksikan di dalam doa, terus akhirnya aku mengakui itu sama dia, aku ceritain sih gitu, karena emang kita teman dekat juga. Aku ceritain, oh maaf ya, ya aku emang salah sih, aku nggak dewasa, aku nggak penguasaan diri gitu, aku juga nggak peka sama kamu kayak gitu, aku egois kayak gitu, keras kepala kayak gitu. Itu sebenarnya awalnya masalahnya itu dengan si ini aku ceritain kayak gitu sama dia. Terus aku bilang, aku minta maaf lah sama dia kayak gitu. Terus setelah itu aku juga belajar untuk lebih berhati-hati, karena melalui kesalahan itu akhirnya aku jadi semakin mengenali diriku gitu. Oh iya, aku sebenarnya orang yang kayak gini ya gitu. Aku jadi makin kenal diriku, makin kenal kelemahanku, dan akhirnya aku jadi lebih apa ya, lebih sadar aja apa yang harus aku ubah gitu, apa yang aku harus hati-hati. Dan bersyukurnya karena dia adalah teman yang baik juga, dia pun akhirnya menolong aku gitu untuk bisa lebih hati-hati. Kalau misalnya kayak ada gejala-gejala yang sama gitu kan, ini dia langsung ngingetin kayak gitu, Jenny kamu inget ya gini-gini, kamu punya kelemahan dalam hal ini gitu, kamu harus hati-hati gitu. Jadi itu sih ternyata meminta dan memberi maaf itu juga sangat menolong kita untuk jadi bertumbuh gitu loh, jadi versi terbaik diri kita gitu. Kita jadi makin mengenali kelemahan-kelemahan kita, makin mengenali apa yang harus kita ubah gitu. Jadi kita bertransformasi gitu, jadi lebih baik gitu. Bener banget sih, kan ada banyak quotes ya, memaafkan itu sebenarnya bukan soal orang yang kita maafkan, tapi sebenarnya juga lebih ke untuk kita gitu, supaya kita lebih sehat, ya nggak sih? Karena kalau kita susah memaafkan itu nggak damai sejahtera banget kan di hati dan pikiran kita gitu, dan itu bisa jadi sumber penyakit penyakit lainnya, nggak cuma penyakit psikologi aja, tapi juga bisa uh, penyakit
tubuh kita gitu. Ya itu sih pengalamanku. Panjang ya. Bagi aku tadi pas denger nggak terlalu panjang sih Kak, karena aku kayak merefleksikan dan belajar dari pengalaman Kakak dan kayak aku lagi flashback gitu. Kalau aku juga punya eh, pengalaman yang sama walaupun kasusnya beda kan. Dan aku Hmm. belajar gimana Kakak menyikapi pengalaman Kakak itu, aku pikir itu berharga banget sih tadi. Semoga kita bisa ambil pelajaran sama-sama dari pengalaman Kak Jenny. Aku berkesan banget gimana Kakak mau mau apa kembali merefleksikan diri ketika Kakak dalam dalam apa namanya konflik dengan teman, terus gimana Kakak uh, merenungi firman Tuhan untuk menolong Kakak kan dalam dalam menyikapi konflik dengan teman ini. Nah, teman-teman, kalau teman-teman di sini juga mau berbagi sama kita juga terbuka banget untuk saling mendengarkan ya Kak. Kalau teman-teman pikir kolom komentar rasanya terlalu singkat untuk menulis pengalaman teman-teman, kita juga membuka, kita juga terbuka teman-teman kalau mau nulis pengalamannya dalam menyikapi meminta dan memberi maaf, teman-teman bisa kirim tulisannya ke redaksi Peace News ya. Nanti tulisannya yang lebih panjang bisa kita baca sama-sama di website kita ya Kak. Ini sekaligus promosi. Nah, Promosi bisnis. Kalau Kak Jenny tadi kan berbagi ke kita pengalaman Kakak sudah meminta dan memberi maaf. Nah, aku juga mau berbagi ini pengalamanku belum meminta dan memberi maaf. Nah, uh, aku ingat itu aku mungkin usia 10 mungkin ya, SD. SD gitu, aku punya keponakan yang usianya itu 1 tahun di bawah aku. Jadi ketika kita sekolah, ketika kita mengaji gitu, kita kan hampir uh, berada di lingkungan yang sama karena usianya kan nggak jauh-jauh beda. Nah, masalahnya ini terjadi antara orang tuaku dan neneknya sebenarnya, tapi karena dia dihasut oleh neneknya, jadi dia menghasut teman-temanku untuk jangan berteman dengan aku gitu loh. Aku nggak tahu apa yang terjadi di rumahnya sampai dia suatu hari bilang sama teman-temanku, teman-teman kami kayak gini, jangan mau main sama si Anissa itu, dia uh, anaknya jahat gitu. Nah, malam itu di tengah keramaian dia teriak kayak gitu, padahal aku lagi berinteraksi dengan teman-teman, aku langsung terdiam gitu kan, aku langsung berpikir, ehm, apa salahku sama dia ya sampai dia kok tega gitu ngomong jangan mau temenan sama aku, dan itu walaupun cuman sekalimat itu terbekas ya di hatiku sampai sampai usiaku hari ini gitu. Nah, lambat laun kan kami terus bertumbuh di lingkungan yang sama, membuat aku akhirnya ketika melihat dia itu awalnya sedih sih. Sedih, yang kedua kesel, yang ketiga sampai benci gitu sama dia. Benci sampai ketika misalkan pas-pasan nih sama dia di kantin. Aku pilih jalan lain supaya nggak jumpa sama dia. Dan um, sebisa mungkin nggak mau bicara kalau jumpa di acara-acara keluarga karena bagiku sakit banget hatiku rasanya karena aku di usia SD itu nggak banyak teman kan, nggak banyak teman, sekalinya aku punya 1-2 teman dan 2 orang temanku ini dihasut oleh dia, aku merasa kehilangan orang-orang yang mau berteman dengan aku gara-gara dia gitu kan. Nah akhirnya ketika aku kuliah, nah dia juga kuliah ke kota yang sama dengan aku, menurutku dia nggak ingat sama dia pernah berkata seperti itu ke aku di tengah teman-teman kan. Jadi ketika kami kuliah, kami jumpa di rumah tante kami. Terus di situ kami tegur sapa biasa dan dia sangat ramah. Dia anaknya bahkan kulihat hari itu sangat penyayang gitu loh. Dia
ingin apa yang dia rasakan juga dirasakan oleh saudara-saudaranya. Nah, hari itu adalah hari pertama aku jumpa langsung sama adikku ini kan. Walaupun dulu kami sekota, tapi kami nggak pernah jumpa dalam satu momen. Walaupun Lebaran kami nggak pernah berkunjung gitu. Tiba-tiba ketika aku kuliah di Medan, dia juga kuliah di Medan, kami berjumpa di rumah tante. Terus aku ngelihat dia baik banget. Dia nawarin, Kak kita pergi ke bioskop yuk, Kak kita makan ini yuk. Terus aku berpikir, adikku ini ketika dia berbicara dengan nada seperti itu, dengan mimik yang seperti itu, aku melihat ketulusan dia. Dan aku juga kan selama ini ngelihat teman-temanku ketika nge-repost story yang ada dia, aku ngelihat mereka pertemanannya seperti akrab sekali kan. Dan aku ngelihat kayaknya adikku ini sosok yang kalau udah berteman, benar-benar menjaga lingkaran pertemanannya gitu. Nah, aku akhirnya ketika kami udah sekota, ketika dia menghubungi, aku mencoba untuk membalas juga komunikasi dia lah kan. Nah, tapi buruknya kesalahanku adalah aku nggak jujur kepada dia bahwa ada momen di masa kecil kami ketika dia bilang kayak gitu di teman-teman, itu membekas di hatiku dan itu membuat aku ingin jauh dari dia. Dan itu juga yang membuat aku ketika dia mendekati aku responnya biasa aja gitu. Sampai hari ini sih sebenarnya aku belum mengutarakan perasaanku ke dia. Aku belum konfrontasi ya, bilang kalau misalkan aku marah saat itu, aku benci sama dia saat itu. Aku udah coba bawa dalam doa sih ketika kemarin itu kan kami menikah dalam waktu yang hampir berdekatan juga. Jadi dia kan mengucapkan selamat ke aku. Nah, ketika aku membalas pesannya, aku sebelumnya berdoa sih kayak sebelum aku mengirim teks makasih ya udah diucapin dan didoain. Aku tuh ingin memastikan bahwa ketika aku nulis itu aku nulis dengan sadar gitu loh, bukan formalitas balas teks gitu kan. Nah, ini aku merasakan bahwa ada rasa benci yang belum hilang dari diriku. Tapi aku belum, karena belum, nggak tahu ya, aku berpikir bahwa momen komunikasi via teks itu kurang efektif, jadi aku belum meminta dan memberi maaf kepada dia gitu, Kak. Cuman tadi aku belajar banyak sih dari apa yang Kak Jenny ceritakan di pengalaman Kak Jenny. Ya aku ingin merenungkan kembali. Sesegera mungkin aku berharap aku dapat menolong diriku untuk menyadari bahwa apa namanya harus meminta dan memberi maaf, karena balik lagi juga kalau mau dilihat firman Allah kan Allah bilang barang siapa yang membalas kejahatan dengan kebaikan, Allah akan memberi pahala gitu kan Kak. Nah, nah itu pengalamanku Kak dan teman-teman semuanya. Makasih sudah mendengarkan. Teman-teman sebenarnya kita juga cerita. Makasih Kak Jen. Sebenarnya kita juga pengen banget ya Kak berbagi dengan teman-teman lain di sini yang menonton, merespon teman-teman kalau ada tanggapan. Teman-teman boleh tulis pertanyaan kah, respon kah, kita terbuka banget untuk teman-teman di sini karena live IG kita tahu banget ya keterbatasannya, cuma bisa berdua doang sama Kak Jenny di sini. Semoga teman-teman juga kalau ada cerita yang ingin ditulis, bisa ditulis nanti bisa DM Peace News atau IIPC Indonesia untuk dipublikasikan ya. Nah Kak, kan kita udah belajar nih tadi ya, bahwa meminta dan memberi maaf itu di dalam kitab suci ada panduannya. Terus kita juga udah saling mendengarkan tadi pengalaman meminta dan memberi maaf. Ketika kita saling berbagi tadi, kita mau membantu teman-teman juga ya Kak untuk menyadari bahwa masing-masing kita punya apa ya masalah ya Kak, punya potensi untuk meminta dan memberi maaf. Semoga kalimatku nggak salah. Jadi semoga teman-teman juga dapat merefleksikan juga pengalaman masing-masing dan setelah ini bisa
setidaknya mengambil langkah konkret ya, mau meminta maaf kepada siapa, mau memberi maaf kepada siapa gitu ya Kak ya. Nah, teman-teman selanjutnya aku mau ajak Kak Jenny untuk ini. Um, Ketika kita udah tahu tentang meminta dan memberi maaf, langkah awal apa sih Kak yang harus kita lakukan? Hmm, Berbagi tips gitu iya, Kak. Uh, yap. Ini merujuk ke bahan nilai perdamaian ya, case iya Kak. values yang biasa kita pelajari di Peacecamp. Tapi sebelumnya, by the way, ini ada respon nih dari Oh iya. Anzah. Dia cerita sampai sekarang rasanya masih sangat sulit untuk memaafkan. Bahkan ketika mengingat hal tersebut rasanya sangat sakit. Ya, emang bener sih ya. Siapapun aku pikir pasti susah banget untuk memaafkan orang yang udah melakukan kesalahan sama kita gitu. Apalagi kalau kesalahannya tuh bener-bener kayak berakibat fatal gitu loh. Um, ya emang nggak mudah sih. Memaafkan itu nggak mudah. Dan butuh proses, butuh waktu ya nggak sih? Um, tapi itu tadi menarik banget karena ternyata um, kalau misalnya kita mau memaafkan seorang itu, ketika kita, misalnya kita masih ada perasaan sakit nih, kita masih ada perasaan sakit, sebenarnya masih ada perasaan kesel, dendam bahkan ya gitu. Um, ketika kita memutuskan, sorry, jadi kita masih ada perasaan sakit, tapi di saat itu juga kita langsung ngambil keputusan untuk memaafkan orang tersebut, orang yang udah bersalah. Ternyata itu sangat berdampak loh kepada proses pemulihan rasa sakit yang kita rasakan gitu. Gitu pengalaman aku kayak gitu. Walaupun juga butuh waktu gitu, nggak maksudnya nggak langsung yang ketika kita udah memutuskan untuk memaafkan terus perasaan sakitnya langsung hilang, nggak kayak gitu sih cara kerjanya. Tapi itu sangat menolong kita gitu untuk bisa lebih lebih cepat pulih gitu dari perasaan sakit itu gitu. Selama ini kita kan berpikir uh, tunggu perasaan aku, perasaan sakitnya ini hilang dulu gitu. Selama ini kita punya pikiran kan kayak gitu. Tapi ternyata itu kesalahpahaman gitu. Karena ketika kita memaafkan orang lain, sebenarnya itu bukan untuk orang lain itu. Itu tuh sebenarnya untuk kita supaya kita pulih atau bebas merdeka dari perasaan sakit, perasaan luka, di mana perasaan-perasaan itu tuh justru akan berdampak buruk sama diri kita sendiri gitu. Ya enggak sih. Untuk emosi kita, untuk spiritual kita, untuk uh, jasmani kita juga gitu. Juga akhirnya mempengaruhi kita dalam berhubungan dengan orang-orang yang lainnya gitu. Yang sebenarnya nggak ada kesalahannya gitu sama kita gitu. Tapi itu pasti ngaruh gitu. Jadi memaafkan itu sebenarnya bukan, kepentingannya bukan untuk orang yang bersalah sama kita gitu. Kepentingannya itu sebenarnya untuk kita sih gitu. Tapi benar tidak mudah. Jadi kita harus sabar juga sih, harus sabar sama proses yang mungkin cukup panjang untuk bisa pulih, untuk bisa bebas dari perasaan sakit tersebut gitu. Tapi yang pasti keputusan untuk meminta maaf itu harus di uh, apa nih? Itu keputusan yang paling bijaksana sih yang bisa kita ambil gitu. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan ke kita gitu. Makasih Kak Jen. Oke, ya. Terus balik lagi, sorry, tadi Anza, ya Anza, selamat berproses dan thank you sudah mau sharing Anza. We will pray for Anza as well ya. Kita berdoa supaya dia bisa lekas pulih dari perasaan sakit karena sudah dilukai. Ya iyalah, dilukai sama orang pasti sakit lah gitu ya. Pasti sakit siapapun. Jadi gak usah merasa kamu jahat juga sih kalau kamu merasa sakit atau marah karena disakitin sama orang lain. Ya. Tadi soal ini ya, soal tips untuk memaafkan ya Nis. Iya Kak. Meminta maaf. Jadi kalau di
peace values itu ada singkatan selamat. Selamat. Eh, ya, selamat. SE-nya apa, Dis? Kamu ingat nggak? Aku ada contekan sih Kak, aku buka. Oh, Kalau SE ini harusnya itu, kalau udah fasilitator harusnya udah nempel nih, Nis. ya Allah Udah nggak maaf pakai Kak, contekan lagi. No, no, just kidding. Gimana? aku kasih clue nih Kak. Kalau SE itu selalu berdoa dulu. Yap, selalu berdoa dulu. Bener banget. Penting sih selalu berdoa dulu. Karena ketika kita melakukan kesalahan itu pasti ada perasaan takut, ya nggak sih? Terus juga kadang kan kita ini ya, gengsi gitu kan. Masa sih itu, kita gengsi gitu loh untuk mengakui bahwa kita sudah melakukan kesalahan gitu. Kalau kita melakukan kesalahan pasti malu kan gitu. Kita malu, kita nggak mau punya citra yang buruk gitu loh karena kesalahan yang kita lakukan gitu. Jadi untuk itu perlu berdoa, perlu meminta tolong sama Tuhan supaya kita diinsafkan, supaya kita diberikan kerendahan hati, ya nggak sih, untuk yang mengakui bahwa kita itu memang sudah bersalah, kita adalah manusia yang masih akan terus berpotensi untuk melakukan hal-hal yang buruk gitu loh. Hal-hal yang buruk yang akan menyakiti orang lain, hal-hal buruk yang akan menyakiti diri kita sendiri juga gitu. Jadi kita butuh pertolongan Tuhan gitu untuk bisa memiliki kerendahan hati yang seperti itu. Mengakui bahwa kita sudah melakukan kesalahan, mengakui bahwa kita punya kelemahan, dan juga kita butuh pertolongan Tuhan supaya diberikan keberanian untuk mengakui itu kepada orang yang kita sudah sakiti karena kesalahan kita gitu. Kita butuh kekuatan dari Tuhan gitu untuk datang sama dia and saying sorry dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi itu yang pertama, pentingnya berdoa. Terus juga berdoa itu akan sangat membantu kita untuk bisa tadi itu merefleksikan semuanya dengan pikiran yang jernih gitu loh, ya kan? Kita jadinya ngerti kenapa ini bisa menyakiti Anissa gitu. Kenapa aku bisa melakukan kesalahan itu? Apa ya latar belakangnya? Apa ya penyebabnya kayak gitu? Kenapa ya aku bisa melakukan kesalahan yang seperti itu gitu. Jadi berdoa juga akhirnya memberikan kita waktu untuk berefleksi yang menolong kita untuk semakin mengenali diri kita gitu. Itu selalu berdoa dulu. Jadi sebelum minta maaf harus berdoa dulu sih guys. Berdoa dulu. Terus yang kedua, Akui kesalahan. A-nya adalah akui kesalahan. Gimana nih yang akui kesalahan? Nah, mungkin ini apa ya, Kak? Aku tambahin. Terkadang itu kebanyakan dari kita ketika minta maaf itu abstrak banget. Misalkan di momen Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin ya Kak Jen gitu. Atau Oh. atau kalau misalkan di momen-momen lain aku sama Kak Jenny ada konflik karena aku pinjam baju Kak Jenny terus aku ilangin, aku nggak balikin kan, aku nggak bilang. Terus pas Kak Jenny klarifikasi aku bilang, oh iya hilang Kak, maaf ya Kak, cuman sebatas maaf doang gitu. Mungkin diakui kesalahan ini kita mau menolong diri kita untuk bisa jujur terhadap kesalahan kita secara spesifik. Misalkan ketika aku udah ngilangin baju Kak Jenny, terus aku nggak langsung bilang, ya aku harus mau dengan bijaksana mengakui bahwa, Kak, aku nggak tahu, sorry maksudku gini, Kak, maaf ya, aku kehilangan baju yang aku pinjam di Kak Jenny. Terakhir aku pakai pas aku pergi ke rumah teman, ke kosan teman. Terus aku tidur di sana, aku lupa bawa pulang baju itu dan aku baru ingat berbulan-bulan setelahnya. Pas aku tanya ke temanku, ternyata dia juga nggak nemu baju itu. Maaf ya kak, aku udah hilangin baju Kak Jenny. Nah, jadi maafnya itu adalah maaf yang memang aku secara sadar mengakui bahwa kesalahan spesifikku itu apa ke Kak Jenny. Jadi bukan cuma maaf ya kak, gitu. Itu sih kak. Kak Jenny ada yang mau ditambahin nggak?
Iya bener banget dan itu jadi kelanjutan dari yang tadi kan dari Hmm, yang sebelumnya soal perlunya berdoa dulu karena kita udah berdoa kita jadinya bisa lebih detail tahu gitu soal kesalahan kita dan di mengakui kesalahan itu ketika kita mau datang sama teman kita mau bilang minta maaf sama dia kita juga jadinya bisa lebih siap gitu loh jujur hmm, sama dia dan mengakui tadi ya soal kesalahan yang kita lakukan secara spesifik hmm, gitu. hmm, Dan kalau misalnya deh kita berada di pihak yang menjadi korban, ketika ada orang yang datang ke kita dan bilang minta maaf dan dia menyampaikan kesalahannya dengan cara spesifik itu juga akan membuat kita jadi lebih apa ya, lebih dihargai nggak sih, lebih hmm, merasa hmm, kita tuh dihargai, kita tuh dikasihi sama dia gitu. hmm, Dan aku pikir itu juga akan menolongku untuk bisa lebih lebih siap gitu untuk hmm, memaafkan dia hmm. gitu loh, ya kan? Nah, ah, Jadi penting banget mengakui kesalahan secara spesifik. Terus minta maaf ya hmm, pastinya, mengatakan minta maaf. Terus yang terakhir menerima akibat atau hmm, konsekuensi dari kesalahan hmm. kita. Ya nggak sih? Benar-benar. Um, um, apa ya? Aku punya pengalaman apa ya soal menerima konsekuensi ya? Oh, oh, aku mau cerita sedikit soal menerima konsekuensi setelah Hmm, minta maaf. Itu misalnya kayak aku ada temen juga, temen deket gitu. Jadi ini ceritanya udah minta maaf secara spesifik juga ya. Terus akhirnya dia sih bilang dia udah maafin aku gitu. Terus tapi dia bilang, tapi aku minta maaf ya karena ini udah kesalahan kamu yang kesekian kalinya. Kesalahan yang sama, aku kayak masih susah untuk bisa ngobrol baik-baik sama kamu gitu kayak biasa gitu. Aku bener-bener butuh waktu dan aku nggak tahu sampai kapan kayak butuh waktu yang cukup lama gitu untuk bisa lebih lebih apa ya lebih damai sejahtera gitu. Em, dan maksudnya dia jadinya kayak sadar kayak kita nggak cocok deh gitu untuk kerjasama gitu. hmm, Karena kayaknya kalau selama ini kita coba untuk kerja bareng tapi kok kayaknya nggak bisa apa ya jadi tim yang solid gitu. hmm, Em, jadi kayaknya kita emang nggak cocok gitu, hmm, em, nggak fit gitu. Dan maksudnya itu membuat aku sebenarnya sedih gitu, buat aku sedih. Cuma ya aku akhirnya sadar itu konsekuensi yang harus aku terima gitu loh. Em, ya itu sih. Dan dampaknya ke aku apa ya? Ketika menerima konsekuensi itu, ya aku jadi kayak merasa lebih dibentuk aja sih gitu untuk hmm, jadi lebih rendah hati juga gitu. Terus juga kayak lagi ya balik lagi ya ke yang sebelumnya aku bagiin gitu. Jadi makin ngenalin diri gitu. Oh ya, aku kayaknya emang lemah dalam hal ini kayak gitu. Kayak emang aku juga nggak bisa maksain diriku gitu untuk hmm, bisa kayak A gitu karena emang aku nggak cocok juga di situ gitu. Kalau misalnya aku maksain diriku di A, aku malah makin nyakitin orang lain gitu. Jadi ya udah aku harus cari sesuatu yang lain yang emang lebih cocok ke aku gitu. Gitu sih. Jadi dampaknya bagus banget. Dampaknya itu emang bener-bener membuat kita jadi lebih baik ya Nis ya. Kamu ngerasain hmm. itu juga nggak sih Nis? Iya, aku ngerasain juga hal yang sama seperti Kak Jen bilang, kayak apa ya, ketika kita sudah sama-sama terbuka dengan kesalahan masing-masing, terus sudah secara sadar eh, melakukannya, meminta dan memberi maaf, penuh penyesalan, rasanya itu ketika ketika kedepannya kita melanjutkan hubungan itu rasanya lebih plong. Nah, tadi kan kita udah berbagi nih sama teman-teman tentang langkah awal ya Kak, langkah awal dalam meminta dan memberi maaf. Ada kata kuncinya tadi selamat. Sel itu selalu berdoa dulu, terus akui kesalahan, minta maaf, akibat diterima dan tindakannya diubah gitu ya Kak. Nah selanjutnya teman-teman kita juga mau berbagi nih sama teman-teman semua dalam meminta dan memberi maaf kita pun nggak luput dari kesalahpahaman gitu ya Kak. Jadi ada beberapa perspektif yang mungkin kita masih uh,
pegang kayak memaafkan itu sama dengan melupakan. Terus memaafkan itu jaminan kita nggak akan disakitin lagi. Uh, atau memaafkan itu sama dengan kita mengatakan nggak masalah. Misalkan uh, aku ngilangin baju Kak Jenny. Kak, maaf ya aku ngilangin baju kakak. Ya, it's okay, Nisa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, itu gimana gitu. Itu adalah salah satu kesalahpahaman ya, Kak. Nah, sekarang kita mau berbagi juga sama teman-teman. Ada 4 nih. 4 kesalahpahaman dalam memaafkan. Nah, mungkin aku akan memulai. Yang pertama itu, memaafkan orang-orang berpikir, sebagian kita berpikir bahwa memaafkan adalah jaminan bahwa kita nggak akan tersakiti lagi. Nah, perspektif ini adalah perspektif yang keliru ya, Kak. Karena kita harus sadar bahwa sebagai ciptaan Allah, manusia ini kan penuh dengan keterbatasan. Ketika penuh dengan keterbatasan, kan berpotensi untuk selalu melakukan kesalahan kan. Nah, disitulah harusnya kita berpegang bahwa misalkan ketika aku sudah meminta maaf kepada Kak Jenny, bukan berarti besok aku gak bisa mengulangi kesalahanku lagi. Jadi, sebagai ciptaan Tuhan, kita juga harus benar-benar benar-benar memahami bahwa kita manusia punya keterbatasan dan ya gitu, nggak ada jaminan kita nggak tersakiti lagi dengan orang yang sama kah, dengan kasus yang sama kah. Nah, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, memaafkan nggak sama dengan mengatakan nggak masalah gitu ya, Kak. Nah, ini berkaitan dengan ketika kita bilang nggak masalah, kemungkinan besar sikap ini muncul karena kita nggak mau menyelesaikan masalah ya, Kak. Jadi kayak kita lari dari konflik. Padahal konflik itu kita tahu adalah keniscayaan. Ketika kita lari dari konflik, tapi di, di apa namanya di situasi yang sama juga kita terus berjumpa dengan orang ini, nah itu kan luka hati kita akan terus menganga ya. Jadi kalau kita cuman bilang nggak masalah, ini bukan solusi untuk konflik kita. Ini adalah kesalahpahaman. Jadi yang harusnya kita lakukan adalah seperti yang kita diskusiin di awal, bahwa kalau mau minta maaf itu minta maaf secara spesifik, akui kesalahan, dan lain-lain tadi yang selamat tadi ya Kak. Nah, mungkin ada 2 lagi Kak Jenny mau bantu kita nggak Kak? Itu aku bantu ini Kak, memaafkan dilakukan setelah merasa hati damai atau mau maafin itu pas enak hati. Nah itu gimana Kak? Itu kesalahan yang kayak gimana? Iya, iya. Tadi udah di-mention juga sih sebelumnya. Kalau kita pikir kita mau memaafkan setelah hati kita plong dulu, sebenarnya akan ada kalanya perasaan itu emang nggak akan hilang sampai kapanpun gitu loh. Jadi apa ya? Ya berarti maksud itu kayak mustahil gitu. Karena justru ketika kita memutuskan untuk memaafkan, maka perasaan kesel tadi itu akan hilang, maksudnya akan terbantu untuk lebih cepat hilang kayak gitu. Kalau kita nunggu dulu, wah bakal susah gitu, malah bakal sulit gitu untuk bisa bebas dari perasaan sakit itu gitu. Nah, selanjutnya ini Kak, memaafkan sama dengan melupakan. Nah, ini juga kesalahpahaman kan Kak? Nah, Kak, gimana Kak? Iya, ada kalanya kita memang nggak bisa ngelupain kesalahan orang lain kan, yang jadi ya maksudnya nggak masalah gitu ketika kita masih mengingat kesalahan orang lain, itu bukan berarti kita nggak memaafkan dia gitu. Ada kok misalnya kayak tadi yang aku ceritain ya, pengalaman temenku melakukan kesalahan sama aku masih inget
itu masih ingat kesalahannya dia gitu. Tapi ketika aku ceritakan kesalahannya dia ke aku, ke teman-teman gitu, aku udah nggak ada perasaan kesel lagi gitu. Jadi memaafkan bukan berarti melupakan. Mm-mm. Ketika kita masih mengingat kesalahan orang lain, kita nggak perlu jadi merasa terhakimi gitu. Oh, apa aku sebenarnya belum memaafkan dia ya gitu. Itu perasaan yang salah gitu. Nggak apa-apa masih mengingat kesalahan orang lain gitu. Toh waktu kita ceritakan lagi kesalahan itu juga um, apa namanya, kita udah bebas kok dari perasaan sakit hati atau perasaan marah gitu. Dan ada kalanya kesalahan orang lain um, perlu kita ingat supaya apa? Supaya kita belajar gitu untuk nggak melakukan kesalahan yang sama gitu. Jadi kayak itu jadi sebuah refleksi gitu, jadi sebuah pembelajaran gitu. Justru butuh diingat gitu supaya kita belajar. Jadi ingat ini Kak, kalau misalkan kita minta maaf, maaf ya aku ngilangin baju kamu, udah aku udah lupain kok. Eh, aku udah nggak ingat lagi sama itu. Jadi kayak di satu sisi jadi kayak apa ya, membuat diri kita juga eh, tidak bijaksana gitu ya Kak dalam menyikapi konflik. Nah, aku ulangi lagi ya, mungkin teman-teman bisa kembali merefleksikan 4 kesalahpahaman dalam memaafkan. Yang pertama, memaafkan itu dilakukan setelah enak hati. Nah, ini kesalahpahaman yang pertama. Terus kesalahpahaman yang kedua, memaafkan itu sama dengan melupakan. Kesalahpahaman yang ketiga, memaafkan itu jaminan kita nggak tersakiti lagi. Dan kesalahpahaman yang keempat, memaafkan sama dengan mengatakan tidak masalah. Nah, itu. Selanjutnya, ini sih Kak, Ini aku jadi by the way ingat, ada oh, ada banyak nih, ada beberapa, komen. banyak ya Kak, aku nggak kelihatan di sini. Ajan boleh bantu bacain. Oh, coba aku bacain ya. Ntar ya. Ini dari Anavia. Dia bilang susah terkadang meminta dan memberi maaf. Ya bener, bener banget. Susah. Terus tadi dari Gulam, katanya kamu mirip ponakannya Gulam. Tante, ini aku juga agak susah. Bang Rison. Terus, ini dari Febrian Purba. Intinya ketika tersakiti, cobalah untuk mengobatinya. Pertama, cari Tuhan, berdoa, minta ampun. Sekalipun kita yang tersakiti bisa saja bisa saja itu karena perilaku kita terhadap orang yang disakiti. Oke. Terus Mbak Izzy, selamat ulang tahun Mbak Zaim. Udah telat kali Mbak Zaim. Telat beberapa hari, nggak apa-apa, yang penting doanya ya Kak, selalu didoain. Oh iya. Sama hadiahnya ditunggu ya Mbak. Terus ini Febrian lagi. Kedua, tetap jalin komunikasi baik dengan yang menyakiti kita. Ketiga, cari momen meminta maaf ataupun curhat. Percayalah pasti ada jalan dan solusi di situ. Keterbukaan dengan orang yang menyakiti. Iya, benar. Terus, ada Romo Brand. Halo Romo Romo. Herwindo ya itu ya, Iya. dari Malang. Terus, Halo adminnya ITC Romo. Jatim. Jatim hadir. Thank Baik. you teman-teman. Duh, berat, terlihat simple tapi tidak. Bener banget ya. Meminta dan memberi maaf itu kayak simple tapi sebenarnya berat banget untuk dilakukan, ya nggak sih? Setuju. Terus Oh, gimana udah lagi ya nih? Kak baca responnya. Sorry, di layar Udah. aku transparan, jadi nggak terbaca semua tulisan teman-teman. Nah, selanjutnya aku ingat ini Kak. Sesi di Piscam itu kan kita ada salah satunya pemulihan luka batin. Dan kita ada aktivitas yang menolong kita untuk melihat luka apa yang ada di diri kita. Nah, aku jadi ingat ada satu refleksi pertanyaan yang beberapa waktu lalu sebenarnya aku
sering melakukannya, tapi beberapa waktu dekat ini aku udah jarang, dan karena topik ini aku kembali buka-buka modulnya IPC kan dan nemu ini lagi. Jadi aku pikir ini juga bagus gitu loh Kak untuk kita sama-sama refleksikan, kita sama-sama buat untuk langkah konkret masing-masing. Jadi kan kita ada belajar aktivitas memaafkan dan meminta maaf. Ada 3 pertanyaan yang mungkin bisa kita tanyakan ke diri sendiri setiap malam. Setiap malam kah, setiap pagi kah, tergantung masing-masing waktu kita. Itu pertanyaannya, apa kabarku hari ini? Misalkan, apa kabar Anissa hari ini? Kabar fisik kah, kabar mental kah, spiritual kah, lain-lain gitu kan. Terus kita jawab sendiri. Ya sama dengan journaling for healing gitu ya Kak. Terus pertanyaan yang kedua, kepada siapa Anissa akan minta maaf hari ini? Setelah melalui hari ini, kan ada banyak hal yang terjadi ya. Ada banyak interaksi yang udah berlangsung. Mungkin ada satu dua momen yang membuat aku kesel sama orang, atau aku udah buat salah sama orang. Jadi pertanyaan kepada siapa Anissa akan minta maaf hari ini, aku pikir juga itu bisa membuat kita untuk healing, uh, untuk apa namanya, mempraktekkan meminta dan memberi maaf ini kan. Dan yang ketiga itu pertanyaannya, siapa yang akan Anissa maafkan hari ini? Nah, aku pikir pertanyaan ini 3 pertanyaan walaupun simpel tapi bermakna banget. Yang pertama, aku ulangi lagi ya, mungkin tadi teman-teman tidak terlalu apa. Pertama, apa kabarku hari ini? Kepada siapa aku akan minta maaf hari ini? Siapa yang aku akan maafkan hari ini? Nah, 3 pertanyaan yang sederhana, tapi aku pikir ini akan sangat membantu kita dalam meminta dan memberi maaf ya, Kak. Nah, itu. Bener banget. Nah, mungkin 3 pertanyaan ini bisa jadi langkah konkret kita juga untuk mulai malam ini mencoba untuk menolong diri sendiri dalam melihat kembali gimana hubungan kita dengan diri sendiri, hubungan kita dengan sesama ya Kak, hubungan kita dengan Tuhan juga. Semoga 3 pertanyaan ini bisa menolong kita untuk lebih baik, dan ini bisa jadi pelajaran yang berharga setelah kita diskusiin tentang to forgive is to love ya Kak. Karena ini udah jam 19.54, Kak Jen ada yang mau disampaikan nggak sebagai closing statement? Oh, ini aku mau baca lagi deh, ada komen dari Noel Saragi dari Boto. Kita memaafkan karena Tuhan terlebih dahulu memaafkan kita. Ya bener banget. Thank you Noel udah ngingetin. Makanya ini relate banget sih dengan yang Nisa bilang tadi ya. Meminta dan memberi maaf itu adalah salah satu cara kita untuk bisa menjaga hubungan dengan diri kita sendiri, dengan sesama, dan juga dengan Tuhan. Ya kan? Karena kan ketika kita mau meminta dan memberi maaf, kita tetap butuh Tuhan gitu. Karena kayak tadi yang disampaikan sama Ana kan, simple tapi berat. Karena berat, kita butuh Tuhan, guys. Kita benar-benar butuh Tuhan, jadi harus berdoa. Terus, Mbak Zaim, bagaimana jika kita sudah membuka komunikasi untuk bisa saling terbuka, tapi teman atau lawan kita memilih untuk menutup komunikasi? Kadang menutup komunikasi demi kebaikan lebih menenangkan daripada memaksakan teman atau lawan mau membuka diri. Iya bener banget sih. Kita harus ingat kita nggak bisa ngontrol orang lain kan. Jadi kita nggak bisa ngendalin orang lain gitu. Jadi ya kita nggak bisa maksain sih. Kalau misalnya kita udah inisiatif mau minta maaf, tapi ternyata dia menutup komunikasi, ya kita harus ikhlas gitu. Dan harus ingat juga yang paling penting sebenarnya juga yang harus kita ingat, kita ketika kita melakukan kesalahan, kita harus minta ampun sama Tuhan gitu, dan kita tahu Tuhan pasti ngampuni kita gitu. Dan ya ketika ada teman kita yang menutup komunikasi, menutup diri untuk kita meminta maaf sama dia, ya gak usah merasa bersalah juga gitu, karena kita udah minta maaf sama Tuhan, itu yang paling penting.
Hmm. dan sabarlah menunggu waktu yang tepat di mana dia akan siap untuk membuka komunikasi kembali sama kita gitu ya. Dan mungkin kita bisa berdoa untuk dia Ya, setiap malam sampai dia akhirnya mau membuka dirinya gitu. yo, benar Kak Jen, aku setuju. Em, ada closing statement nggak Kak? Closing statement apa ya? Ayo teman-teman kita berproses bersama, Hmm, belajar sama-sama. Tidak mudah, makanya kita butuh bergantung sama Tuhan. Kita butuh membaca firman Tuhan, ya nggak sih? hmm, Karena dengan membaca firman Tuhan kita jadi makin ngerti gitu apa sih yang Tuhan mau kita lakukan. hmm, eh, Sikap hati yang seperti apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, gimana caranya supaya kita bisa hidup damai ketika berdampingan dengan orang-orang yang juga memiliki keterbatasan sama kayak kita gitu. hmm. Jadi ya itu sih. Mari berproses bersama. Iya, To forgive is to love. makasih banyak Kak Jenny dan semua teman-teman yang udah bergabung di live IG kita hari ini. Kita senang banget ada banyak hal yang kita pelajari, khususnya dari Kak Jenny dan dari respon teman-teman di sini. Makasih banyak. Lain kali kita akan jumpa lagi di live IG IPC Indonesia, membahas topik-topik yang variatif. Dan aku juga mau informasiin, di bulan Juli ini kan kita akan merefleksikan usia YIPC yang ke-9 ya Kak, tepatnya tanggal 12 Juli nanti. Dan kita mau ngundang semua teman-teman di sini untuk gabung di beberapa kegiatan kita. Ada tanggal 10, kita akan ada webinar, teman-teman diundang untuk bergabung dan bisa masuk di meeting ID yang udah tertera di flyer. Sekian informasi singkatnya teman-teman. Makasih banyak ya Kak udah meluangkan waktu berbagi pengalaman, berbagi ilmu ke kita semua. Kita jumpa lagi Terima lain waktu. kasih Anissa untuk Sama-sama Kak. inisiatifnya. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir. Terima kasih Romo. Wah, Romo bilang bagus, aku dapat masukan banyak. Thank you Thank you Romo. Romo Terima kasih. Herwindo. Salam Shalom Shalom semuanya. salam. Sampai jumpa ya tanggal 10.